Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk malam ke-6. Semoga kita selalu dapat ma'unah dari Allah, dapat rahmat Allah, khususnya nikmat kesehatan lahiriah dan batiniah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu ibadah puasa kita di tahun ini adalah selalu menjaga kaidah-kaidah agama yang dimana di dalamnya ada hukum-hukum. Ada satu hadis yang sharih, yang jelas sekali, yang tertulis dalam kitab Arba'in Nawawi itu, atau yang kita kenal dengan Arba'in Nawawi, nomornya nomor 6, dikatakan an Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat ila akhir hadis. Hadis ini menerangkan bahwasannya tidak lebih atau kurang lebih artinya sesungguhnya yang halal itu sudah jelas menurut aturan-aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya perkara-perkara yang haram pun juga sudah jelas. Apakah yang termaktub dalam Al-Qur'an ataupun yang terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ini yang menjadikan pertanyaan adalah yang ada di antara keduanya itu adalah perkara-perkara yang masih samar dan banyak orang tidak mengetahuinya. Mungkin banyak faktor, karena mungkin tidak dipelajari, sengaja tidak pelajari, atau sengaja untuk melanggarnya. Dan di akhir hadis ini Rasulullah SAW menekankan bahwasannya di dalam hati, dalam jiwa atau dalam jasad kita itu ada mudghah. Wa inna fil jasadi mudghatan wa in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Kaitannya apa? Rasulullah di awal mengatakan tentang hukum itu halal, itu haram, itu yang samar-samar atau subuhat. Tapi di akhir Rasulullah menekankan ala wahyal qalbu. Ternyata yang menjadi tolok ukur baiknya kita adalah hati. In saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika hati mudghah, seonggok segumpal darah itu, seganding itu bagus, segumpal daging itu bagus, in saluhat saluhal jasadu kullu, maka akan menjadikan seluruh tubuh ini mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu akan sehat. Sebaliknya, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging itu rusak, maka sekujur tubuh pun juga akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu namanya hati. Kaitannya adalah kalau kita pelajari mungkin sedikit. Kaitannya apa hukum dengan hati tadi? Ternyata orang yang bisa dan mau meninggalkan yang subuhat itu adalah orang-orang yang notabene-nya hatinya telah bersih. Kenapa? Karena ada yang menganggap bahwasanya subuhat itu termasuk haram. Termasuk haram. Diisyaratkan dalam hadis ini, ketika ada orang mengembala hewan gembalaannya di satu daerah, dia punya tanah. Dia mungkin 1 hektar berbatasan dengan tanah orang lain. Tapi dia sengaja mengembalakan hewannya itu di perbatasan itu, sehingga dimungkinkan hewan yang memakan mungkin yang di daerahnya itu, di tanahnya dia akan menjulurkan lehernya memakan tanaman yang ada di tanah orang lain tersebut.
Perbatasan inilah namanya syubhat. Sehingga faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Ditekankan dalam hadis ini, barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, dalam perkara-perkara atau perilaku syubhat atau makanan-makanan atau minuman yang syubhat, maka hakikatnya dia telah memakan, meminum, mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang bisa yang bisa menyaring itu semua adalah hati. Ketika hati kita itu bersih, insya Allah kita akan menjauhi barang-barang yang syubhat. Kita bisa akan menjauhi amalan-amalan syubhat itu. Tapi ketika hati kita kotor, maka yang syubhat akan sengaja dijalankan, dan pada akhirnya akan menjadikan hati kita, jasad kita itu kotor di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sekali lagi, ini dalam rangka untuk memperbaiki ubudiyah kita, kualitas puasa kita di tahun ini. Mari kita perbanyak pengetahuan, mari kita baca ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu mengkaji hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Allah yang ada di Quran dan hadis dan di kitab-kitab para ulama, untuk menjadikan jelas bagi kita mana hal-hal yang masih syubhat, mana hal-hal yang harus kita jauhi, mana hal-hal yang harus kita jalankan. Di puasa ini pun juga banyak, ada yang halal, sangat halal, artinya sangat diwajibkan untuk dikerjakan, tapi juga ada yang sangat ditekankan untuk ditinggalkan. Tapi ada yang masih di tengah-tengahnya, ketika mungkin sebagai contoh kecil saja di akhir khutbah ini, ketika menjelang waktu maghrib, itu waktu-waktu yang sangat riskan. Ketika hati tidak kuat, pasti dia akan serobot saja makanan itu. Berarti dia seakan-akan dia sudah melanggar perbatasan antara yang halal dan yang haram tadi itu. Tapi ketika hati kita itu bersih, dia akan menahan dulu sampai yakin betul, sampai ada isyarat betul bahwasanya sudah masuk waktu maghrib. Sebagai contoh kecil saja itu. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak saya pribadi saja mas sekalian, mari kita tingkatkan pengetahuan kita, mengkaji ilmu-ilmu Allah, khususnya yang terkait dengan hukum Allah, apakah itu halal, apa itu haram, dan apa itu syubhat. Dan itu intinya, kuncinya pada hati kita. Maka dari itu puasa insya Allah salah satu cara untuk membersihkan hati kita supaya bersih di mata Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membawa kita semuanya kepada ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.